Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga ini. Yang mau kita bahas adalah terkait dengan kapasitansi dan dielektrik. Nah, mungkin nanti kalau kita sebenarnya udah coba praktikum, nanti kita akan ketemu dengan alat yang namanya adalah kapasitor. Cuma memang sampai sekarang belum bisa praktikum. Jadi ya nggak ada salahnya kalau kita belajar teorinya dulu. Oke, kita akan mulai di sini. Nah, di sini adalah yang mau kita bahas. Pertama adalah terkait dengan macam-macam kapasitor. Terus ada dielektrik. Terus ada energi kapasitor. Terus di sini ada rangkaian dalam kapasitor. Nah, ini yang mau kita bahas. Terus yang pertama di sini adalah macam-macam kapasitor dulu. Nah, sebenarnya apa sih kapasitor? Jadi, kapasitor itu merupakan adalah sebuah alat untuk menyimpan muatan dan energi listrik. Nah, itu. Jadi, kalau muatan itu kan kemarin kita udah bahas adalah Q dan ada energi listrik. Di situ tempat untuk menyimpannya. Dan ketika sudah menyimpan, nanti akan bisa dikeluarkan sewaktu-waktu. Nah, di sini. Kapasitor sebetulnya itu terdiri dari dua konduktor. Kalau konduktor berarti itu adalah plat yang bisa menghantarkan arus listrik. Dua konduktor berdekatan, cuma berdekatan, tapi terisolasi satu sama lain. Jadi cuma berdekatan doang, tapi tidak saling berdempet atau tidak saling mencampuri satu sama lain. Dua plat konduktor berdekatan tapi terisolasi satu sama lain dan membawa muatan yang sama besar tapi berlawanan. Terus, di sini kapasitor memiliki banyak kegunaan. Yaitu yang pertama adalah untuk pada pemberian cahaya kilat pada kamera. Jadi, kalau kita ngelihat ada foto terus ada blitz kameranya, nah itu merupakan fungsi dari kapasitor. Pada waktu handphone dicas atau pada saat handphone digunakan ternyata di sini perannya itu adalah menyimpan muatan dan energi listrik. Dan ketika dibutuhkan handphone pengen membuat blitz, nah maka dia akan mengeluarkan cahaya kilat pada kamera. Terus di sini, nah itu ya. Nah terus kemudian di sini kapasitor itu secara garis besar ada dua. Ada kapasitor keping sejajar dan yang kedua ada kapasitor silinder. Nah, cuma memang untuk keseharian dalam perhitungan yang sering dibahas itu adalah kapasitor keping sejajar. Nah, kita akan bahas. Tadi ingat ya bahwa di sini kapasitor itu terdiri dari dua buah konduktor yang berdekatan tapi terisolasi satu sama lain. Nah, kira-kira gambarnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah salah satu model dari kapasitor keping sejajar. Nah, di sini. Jadi ada dua buah plat konduktor ya. Nah, di sini terisolasi, jadi tidak nempel satu sama lain. Di sini membawa muatan yang sama besar tapi berlawanan arah. Nah, di sini dihubungkan listrik nih, dihubungkan ke baterai. Kalau misalkan di sini ada baterai dan di sini ada kapasitor, maka yang terjadi adalah ada muatan yang dipindahkan di sini. Ya kan? Nah, di sini ada muatan yang dipindahkan. Ketika di sini udah penuh, maka muatan ini akan mengisi ke konduktor yang satunya lagi di sini. Nah, kalau ini udah penuh, baru di sini perpindahan muatannya berhenti. Perpindahan muatan berhenti pada saat di sini sudah tidak ada lagi beda potensial. Artinya beda potensial yang ada di dalam kapasitor dengan yang di baterai itu sudah sama. Jadi tidak ada lagi perpindahan muatan. Ya. Oke, nah kalau kapasitor sendiri sebetulnya kalau gampangnya kita menganalogikan adalah seperti sebuah dompet, seperti sebuah wadah gitu. Nah, sementara kalau muatannya itu adalah seperti uangnya. Ya, muatan itu adalah isi yang ada di dalamnya. Makanya di sini adalah kapasitor itu tempat untuk menyimpan muatan dan bisa dikeluarkan ketika dibutuhkan. Nah, terus lihat di sini di bagian tengah-tengah ini ada ruang kosong dan ini nanti bisa diisi.
Entah itu mau diisi udara, kalau udara artinya berarti dibiarkan kosong, mau diisi kertas, mika, atau lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas di selanjutnya terkait dengan bahan dieelektrik. Ya, oke. Nah, kita kembali ke sini. Di sini tadi yang saya bilang bahwa keping atau kapasitas kapasitor ini ibaratnya seperti dompet kan. Nah, berarti di sini ibaratnya kapasitor itu dipengaruhi oleh luas penampang A di sini. Ya, dipengaruhi oleh luas penampang A. Berarti artinya semakin besar konduktor ini, plat konduktor ini, maka akan semakin banyak menyimpannya. Ya kan, karena semakin besar. Ibaratnya kalau kita punya wadah yang besar, maka itu akan semakin banyak untuk menampung apa yang kita inginkan. Ya. Nah, kemudian di sini ternyata D itu juga mempengaruhi. Kalau semakin kecil D-nya, berarti lompatan dari muatan ini akan semakin mudah. Ya kan? Kalau semakin kecil D-nya. Nah, berarti kalau D-nya kecil, C-nya jadi besar di sini. Berarti kan berbanding terbalik kan? Tapi kalau D-nya di sini besar, D-nya jauh, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah loncatan muatan itu lebih sulit untuk terjadi. Ya, jadi ketika D-nya besar, maka kapasitas kapasitornya menjadi semakin kecil. Karena kapasitas muatannya jadi sedikit, muatan yang dipindahkan. Nah, makanya di sini kapasitas kapasitor itu tergantung dari A, ya, bergantung dari A, artinya semakin besar luas penampangnya, maka semakin banyak kapasitas dari muatan untuk ditampung. Tapi berbanding terbalik dengan D. D di sini adalah jarak antar muatan. Ya. Nah, terus epsilon 0 apa? Epsilon 0 di sini itu adalah sebuah konstanta. Besarnya adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Nah, nanti akan saya tulis di sini. Nah, terus kalau misalkan nanti di dalam soal A-nya di sini tidak langsung diketahui, berarti ingat A itu adalah area. Area kan adalah luas. Nah, biasanya kalau keping sejajar di sini kan bentuknya adalah persegi. Berarti tinggal kita hitung saja. Luas dari sebuah persegi berarti kan tinggal sisi kali sisi. Gitu ya. Nah, jadi kapasitas kapasitor itu sebanding dengan A, tapi berbanding terbalik dengan D. Nah, di sini ya penjelasannya. Kapasitansi tidak sebanding dengan muatannya ataupun dengan potensialnya. Kapasitansi itu adalah kemampuan untuk menyimpannya. Namanya adalah kapasitansi. Ya, kayak kapasitas. Kapasitansinya tidak bergantung pada muatannya ataupun beda potensial. Nah, kalau kapasitansi kan tempat menyimpannya. Artinya tempat menyimpannya itu lebih bergantung kepada faktor geometris atau faktor luarnya seperti luas penampangnya dan D-nya di sini. Nah, jadi yang lebih bergantung adalah yang ini, epsilon 0 A per D. Tidak bergantung pada muatan dan potensial. Meskipun memang secara kapasitor itu adalah perpindahan muatan untuk menghasilkan beda potensial yang sampai seimbang. Ya, tapi kalau secara kapasitansi yang lebih bergantung adalah A dan D, melainkan hanya dipengaruhi oleh faktor geometris yaitu luas penampang dan jarak antar keping. Ya, gitu. Jadi kapasitansi di sini saya tegaskan lagi itu adalah seperti sebuah wadahnya, kemampuannya. Nah, bergantung kepada apa? Bergantung kepada faktor luarnya. Kalau wadah berarti kan ya harus besar. Nah, kalau ini berarti kan harus dia harus lebih rapat atau lebih renggang gitu supaya kemampuan untuk menyimpannya lebih besar. Ya. Oke, nah di sini ini adalah besar epsilon 0. Epsilon 0 adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12 farad. Ini F itu adalah farad per meter. Kapasitansi satuannya adalah farad. Di sini Q-nya tadi adalah muatan, V-nya di sini adalah potensial atau tegangan. Tegangan itu volt, Q-nya itu muatan, itu adalah kolom. A di sini adalah luas, satuannya adalah meter persegi. D di sini adalah jarak itu satuannya adalah meter, ya. Oke.
Nah, ini. Kemudian selanjutnya adalah kapasitor silinder. Kalau kapasitor silinder berarti yang bergantung itu adalah ini, B dan A. B dan A itu apa? B dan A itu adalah jari-jari dari kulit yang membungkus dan isi yang ada di dalamnya. Jadi ini adalah yang paling bergantung di sini. Jadi untuk kapasitansinya. Nah, kapasitansinya tidak bergantung pada muatan ataupun potensial, ya. Kapasitor. Jadi kapasitor rumusnya memang seperti ini. C sama dengan Q per V. Tapi kalau kapasitansi itu artinya adalah kemampuannya. Kalau kemampuannya, kapasitansinya lebih bergantung kepada faktor luar atau faktor geometris, ya. Dan di sini dipengaruhi oleh panjang silinder juga. Nah, di sini L-nya berarti yang bergantung adalah jari-jari, ya, jari-jari luar dan jari-jari selimutnya. Kemudian di sini adalah dan juga panjang dari diameter panjang dari silinder itu sendiri, ya. Oke. Nah, kemudian kita bahas di sini adalah faktor yang lain tadi dieelektrik. Nah, dieelektrik itu kalau kita sebelumnya, dieelektrik itu ingat bahwa kita bisa taruh dieelektrik bahannya itu adalah di tengah-tengah ini. Nah, kegunaannya apa? Bisa juga diisi ruang kosong, tapi akan lebih baik kalau di dalamnya tidak diisi ruang kosong, melainkan ada bahan-bahannya. Nah, ini. Jadi, ya. Jadi, kapasitor itu tergantung dari bahan pengisinya. Penamaannya itu tergantung dari bahan pengisinya. Jadi, kalau yang seperti ini namanya adalah elektrolit. Berarti di dalamnya itu diisi oleh cairan elektrolit. Nah, kemudian ada titanium, di dalamnya adalah titanium. Terus polyester film, di dalamnya juga ada polyester film. Kalau kertas berarti di tengah-tengahnya itu ya disisipi kertas. Mika pun juga sama, di tengah-tengahnya disisipi mika. Dan seterusnya. Kalau keramik ya berarti diisi keramik. Nah, kalau tidak ada ya berarti diisi udara. Nah, sebetulnya kalau misalkan diisi bahan dieelektrik, ya ini nggak ada gambarnya ya, berarti kita coba back ke sebelumnya ya. Nah, kalau misalkan ini diisi kalau misalkan ini bahan ini diisi, ya kan, ini tidak dibiarkan kosong, berarti di sini loncatan dari muatan itu akan semakin cepat karena dieelektrik itu seperti jembatan, ya kan? Loncatannya akan semakin cepat. Kalau loncatan muatan semakin cepat, berarti kan konduktor lempengan ini itu akan cepat penuh terisi oleh muatan. Kalau di sini ada bahan dieelektrik, kalau di sini ada jembatannya, ya kan? Nah, berarti kalau begitu fungsi dari dieelektrik adalah memperbesar kapasitas kapasitor. Karena semakin cepat mempercepat proses peloncatan atau pemenuhan muatan itu sendiri. Ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau kita back, merupakan bahan pengisi kapasitor. Bahan dieлекtriknya bisa udara, jadi satu ini merupakan konstantanya. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi, ini ternyata ada konstantanya. Kalau kertas konstantanya 3,7, kalau kaca itu jadi 5,6. Ya. Nah, di sini sifat bahan dieelektrik itu meningkatkan kapasitansi sebanding dengan konstanta dieelektriknya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa bahan dieelektrik itu hampir mirip analoginya dengan seperti jembatan. Kalau ada jembatan, kita akan semakin mudah. Nah, itu juga sama, memudahkan untuk peloncatan dari banyak muatan. Ketika muatannya lebih mudah loncat, berarti kan artinya konduktor lempengan itu akan semakin mudah untuk terisi muatan. Nah, artinya berarti akan meningkatkan kemampuan untuk menyimpan. Nah, itu. Kalau misalkan diisi udara, berarti kan sama aja kayak lemah, karena sama aja kayak kosong. Kalau diisi kertas, ternyata kaca itu di sini lebih baik daripada kertas bahan pengisinya. Ibaratnya jembatannya lebih bagus kaca ketimbang kertas. Jadi karena mungkin kaca itu sifatnya adalah lebih rigid ya, lebih tebal. Jadi kemampuan untuk menyimpannya, peloncatannya itu akan semakin lebih cepat untuk mengisi ketimbang kalau diisi dengan kertas.
Ya, itu yang dimaksud dengan bahan dieelektrik. Oke. Nah, sekarang di sini ada dua cara untuk mengisi bahan dieelektrik. Yang pertama, dieelektrik dimasukkan ke dalam kapasitor ketika baterai masih terhubung. Jadi kayak tadi tuh, kalau baterai masih terhubung, kemudian kita langsung sisipkan bahan dieelektrik. Nah, terus atau yang kedua, caranya adalah dieelektrik dimasukkan setelah kapasitor dikasih muatan dan dilepaskan dari sumber. Jadi ketika kapasitor sudah diisi, sudah dipasangi baterai, kemudian kan ada loncatan dari muatan. Nah, itu belum ada dieлекtriknya, kemudian kapasitor itu dilepas dan baru dimasukkan bahan dieelektrik. Nah, jadi ada dua cara. Yang pertama, di sini adalah dimasukkan pada saat masih terhubung, yang kedua adalah dimasukkan pada saat sudah dilepaskan dari baterai. Simpelnya adalah gitu. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bahan dieelektrik dimasukkan ketika baterai masih terhubung. Nah, di sini ya. Oke. Nah, jadi di sini adalah jika dieelektrik dimasukkan ketika baterai masih terhubung, baterai akan memberikan banyak muatan, ya kan? Karena di sini kan masih terhubung ke baterai. Ini pasti akan banyak muatan yang akan terus, ya kan? Nah, di sini akan terus. Lebih banyak muatan untuk menjaga perbedaan potensial awal. Nah, muatan total pada keping akan meningkat sebanding dengan faktor dieelektriknya. Nah, di sini pada saat masih terhubung, di sini kan pasti baterai itu akan memberikan muatan. Nah, ya kan akan memberikan muatan, akan ada loncatan muatan. Terus kemudian bahan dieelektriknya dimasukkan tiba-tiba ke sini. Otomatis bagaimana? Setelah dimasukkan bahan dieelektriknya, ini loncatannya akan semakin cepat. Akan semakin cepat untuk mengisi kan? Ya, berarti ada perbedaan antara sebelum dikasih bahan dieelektrik dengan sesudah dikasih bahan dieelektrik. Apa itu terkait dengan muatannya? Nah, perbedaannya adalah seperti ini. Ternyata muatan pada saat dikasih dieelektrik ternyata jadi lebih besar, jadi lebih banyak. Ya, karena di sini sudah dikasih jembatan. Pada saat baterai di sini lagi memberikan muatan, ini dikasih penghubung. Ya jelas akan semakin mudah untuk melakukan distribusi muatan. Ya, jadi muatannya pasti akan lebih banyak di sini tergantung dari faktor dieelektriknya. Nah, ini namanya adalah kappa. Tuh. Terus, nah bagaimana dengan di sini V dan E? Pada saat terhubung dengan baterai, beda potensial dan medan listriknya adalah tetap tidak berubah. Karena kan terhubung terus dengan baterai. Potensial dikasih dieelektrik akan sama dengan potensial di awal. Begitu juga dengan medan listriknya. Medan listrik pada saat dikasih dieelektrik, ini akan sama dengan medan listrik pada saat di awal. Nah, jadi, kalau kita buat tadi kan C itu rumusnya adalah kan Q per V. Ya, Q pada saat dikasih bahan dieelektrik itu menjadi kappa kali Q0. Kita masukkan di sini. Nah, ternyata di sini adalah per V0. VD-nya itu kan tetap kan? Nah, rumusnya adalah seperti ini. Kalau saya masukkan faktor geometrisnya, tadi kan cuma epsilon 0A per D. Kalau ada tambahan K-nya, ada dikasih bahan dieelektriknya, berarti jadi semakin besar kapasitas kapasitornya. Ya, jadinya seperti ini. Gitu. Jadi, ternyata dieelektrik dimasukkan pada saat baterai masih terhubung, ternyata membuat kapasitas kapasitornya semakin meningkat tergantung dengan seberapa besar bahan dieelektrik yang dimasukkan, tergantung dari kapanya itu sendiri. Oke. Yang kedua, di sini adalah dieelektrik dimasukkan setelah kapasitor dikasih muatan dan dilepaskan dari sumber baterai. Artinya adalah baru dimasukkan setelah dilepaskan dari baterai, ya. Nah, pada keadaan ini, saat kapasitor masih terhubung dengan baterai, muatan akan disimpan dalam kapasitor dan terus meningkat sampai jumlah muatan yang dipindahkan sebanding dengan beda potensial. Ya kan? Ketika di sini muatannya sudah penuh, ya kan? Udah diisi baterai tapi belum keadaannya belum terisi dieelektrik. Ya.
ini udah dimuati oleh dari baterainya itu. Nah, terus pada saat itu kapasitor dilepas dari sumber. Kemudian disisipi bahan dielektrik. Kan muatannya dia udah penuh. Muatannya udah penuh baru dilepas. Otomatis ketika dilepas ya nggak berfungsi apa-apa kan, muatannya nggak berubah. Karena keadaannya udah penuh duluan. Ya, beda sama yang tadi. Yang tadi kan masih terhubung, dimasukkan ke baterai. Berarti kan ada jembatannya. Kalau di sini, ini muatannya udah penuh. Baru dimasukin bahan dielektrik. Otomatis kalau gitu kan tidak ada perubahan muatan. Ya, jadi di sini jumlah muatan yang tersimpan sama dengan jumlah muatan sebelum kapasitor dilepas dari baterai. Nah, jadi begini. Ya kan? Pada saat dihubungkan dengan baterai tadi, kapasitor itu sudah dalam keadaan muatannya sudah penuh di dalam plat konduktor itu. Baru dilepaskan dari baterai. Ya otomatis keadaan muatannya tetap penuh kan? Mau dikasih kapasitor mau enggak, ya tetap penuh. Ya kan? Berarti kalau gitu pada saat dikasih dielektrik keadaannya sama dengan sebelum dikasih dielektrik muatannya. Nah, jumlah muatan yang tersimpan setelah kapasitor disisipi dielektrik sama dengan jumlah muatan sebelum kapasitor dilepaskan dari baterai. Ya, karena keadaannya adalah muatannya sudah penuh. Nah, bagaimana dengan V dan E-nya? Nah, di sini ya. Bahan elektrik yang disisipi setelah kapasitor dilepas dari baterai justru melemahkan medan listrik. Nah, kenapa bisa lemah? Ya karena sudah tidak terhubung lagi dengan baterai. Melemahkan medan listrik karena dielektrik menghasilkan medan listrik tambahan yang arahnya berlawanan. Sudah tidak dihubungkan lagi dengan baterai, ternyata bahan dielektrik itu melemahkan medan listrik. Nah, jadi di sini medan listrik awal tanpa dielektrik, maka medan listriknya berkurang. Ketika medan listriknya berkurang sesuai dengan faktor dari konstanta dielektrik, potensialnya pun jadi ikut berkurang. Jadi cuma muatannya doang yang sama, tapi potensialnya berkurang karena tidak lagi dihubungkan dengan baterai, sudah tidak dihubungkan dengan baterai, dimasukkan bahan dielektrik. Ya, nah jadi di sini melemahkan medan listrik dan potensial. Medan listrik dan potensialnya menurun setelah kapasitor dilepaskan dari sumber atau dari baterainya. Nah, jadi di sini adalah persamaannya menjadi seperti ini. Kan kita tahu bahwa C itu sama dengan Q per V, tadi Q D-nya itu kan sama dengan Q0 ya. Ya, sama dengan Q0. Nah, ini kan sama dengan Q0 sebenarnya kan? Tapi di sini VD itu kan sama dengan V0 per K. Kalau saya masukin VD V0 per K, ya, Q0 dibagi V0 per K. Maka K-nya jadi naik ke atas kan? Nah, maka persamaannya jadi sama seperti kayak yang tadi sebelumnya. Kayak pada saat dielektriknya itu dimasukkan pada saat baterai masih terhubung. Jadi ternyata dua cara itu sama-sama meningkatkan kapasitas kapasitor. Meskipun karakteristik yang dihasilkan berbeda dari segi muatan, medan listrik, dan potensial listrik. Tapi intinya adalah satu di sini. Ternyata bahan dielektrik itu tetap meningkatkan kapasitas kapasitor dan hasilnya pun sama. Ya, jadi C sama dengan Q per V sama dengan K karena ada faktor dielektriknya K epsilon 0 A per D. Gitu. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita bahas selanjutnya di sini ada rangkaian kapasitor. Nah, mungkin di sini udah sering dengar tentang rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor itu mirip-mirip dengan rangkaian resistor. Cuma ingat di sini bedanya adalah kebalikannya. Kapasitor itu kebalikannya dari resistor. Kalau resistor itu seri itu kan ditambah ya R1 tambah R2. Kalau kapasitor itu jadi 1 per di sini. Nah, kalau paralel, kapasitor justru malah menjadi ditambah. Oke, nah kita akan bahas satu persatu. Di sini, seri itu artinya adalah tidak bercabang.
Ya, seri, tidak bercabang. Berarti artinya ketika di sini ada potensial, di sini dia akan terus jalani sampai di titik ini pilihannya cuma ke atas. Ya. Sampai di titik ini pilihannya cuma ke kanan. Sampai di titik ini pun pilihannya cuma ke bawah. Di sini pilihannya cuma ke kiri. Berarti ini artinya adalah tidak bercabang atau disebut juga dengan seri. Cara mencari kapasitor penggantinya adalah menjadi 1 per. Ya kan? Menjadi 1 per. Nah, di sini karakteristik yang perlu kalian ingat bahwa kalau seri itu muatannya selalu sama. Artinya nanti muatan di C1 dengan muatan yang ada di C2 itu pasti sama jumlahnya. Tapi beda potensialnya beda-beda. V di C1 itu tidak akan sama dengan V di C2. Nah, begitu juga dengan yang paralel di sini. Paralel itu artinya di sini adalah bercabang. Ya, pada saat dia ke sini pilihannya masih tetap cuma tinggal ke atas. Tapi pada saat ada di titik ini, pilihannya dia ada 2. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, itu yang disebut dengan bercabang. Makanya rangkaian ini disebut dengan rangkaian paralel. Cara mencari kapasitor penggantinya adalah tinggal dijumlahkan. Nah, yang terpenting di sinilah, ini ingat nih, bahwa kebalikannya lagi. Kalau di dalam paralel, muatannya yang berbeda. Jadi muatannya itu tidak sama. Kalau yang tadi kan muatannya sama, C1 muatannya sama dengan C2 kalau di seri. Tapi kalau kapasitor, muatan di C1 beda dengan muatan di C2. Nah, tetapi V di C1 sama dengan V di C2. Dan besar V-nya sama dengan besar V sumber. Nah, ini. Ya, ini inti dari rangkaian seri dan paralel dari sebuah kapasitor. Untuk energinya adalah seperti ini. Ya, energinya itu adalah setengah CV kuadrat. Nah, jadi di sini, nah ini yang ingat ya. Kalau seri, jumlah muatannya sama, tapi tegangannya berbeda. Kalau paralel, tegangannya sama, jumlah muatannya yang berbeda. Jadi kebalikannya. Seri Q sama V beda, paralel V sama Q beda. Nah, nanti kalian bisa cek lagi ke sini. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah keping-kepingnya. Keping-keping sebuah kapasitor sejajar memiliki luas. Luas itu adalah apa tadi? Luas itu adalah A. 40 cm persegi. Nah, tapi karena satuannya masih cm persegi, nanti harus kita rubah dulu ke dalam meter persegi. Dan terpisah pada jarak. Terpisah itu adalah D-nya. 1 mm. Nah, ini juga sama. 1 mm ini harus kita rubah ke dalam meter. Ya. Nah, yang kedua di sini adalah, nah, tentukan besar kapasitansinya, C-nya. Dan yang kedua, besar muatan, itu adalah Q-nya, jika ketika kapasitornya itu dihubungkan ke baterai 45 volt. Nah, kita tulis dulu tadi ya, yang diketahuinya adalah pertama ada A dan ada D. Nah, kalau kita tulis jadi seperti ini, ya. Yang diketahui A-nya adalah 40 cm persegi, harus kita rubah ke dalam meter persegi. Caranya kalau ke meter persegi, berarti tinggal, kalau cm ke meter itu kan sebetulnya naik 2. Tapi karena persegi, berarti jadinya 2 kalinya. Artinya adalah kuadratnya, berarti jadi kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini kan 40 itu 10 pangkat 1. Ya, kalau dijumlahkan jadi pangkatnya jadi minus 3. Nah, itu dirubahnya. Kalau ingat, saya tekankan bahwa kalau tidak ada luasnya, di sini tidak langsung ketemu luas, maka nanti tinggal bisa sisi kali sisi saja. Ya, oke. Nah, terus D-nya adalah 1 mm. Milimeter kalau dijadikan meter, itu adalah 10 pangkat minus 3. Naiknya 3 kali. Ya, yang ditanya, pertama adalah C-nya. Yang kedua adalah Q-nya saat dihubungkan dengan baterai 45 volt. Ya, oke, kita bisa pakai persamaan apa? Persamaan yang kita pakai adalah ini. C sama dengan Q per V sama dengan K epsilon 0 A per D. Nah, ini yang bisa kita pakai. Oke, untuk yang A berarti kita bisa langsung karena ditanya kapasitansinya,
A-nya udah ada, D-nya udah ada, maka kita bisa pakai persamaan ini untuk menjawab yang A. Ya. Nah, jadi jadi hasilnya adalah seperti ini. Epsilon 0K, epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat min 12. K-nya, nah di dalam soal ini nggak dikasih tahu bahan dielektriknya apa. Artinya ya udah kita anggap bahwa bahan pengisi di dalamnya itu adalah udara. Dan udara nilai dari konstantanya adalah 1. Tinggal kita hitung. Nah, ini kan bisa kecoret. Hasilnya adalah segini. Kapasitas kapasitor itu satuannya adalah farad. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yang B, ditanyanya adalah besar muatan. Nah, besar muatan itu apa? Muatan itu kan adalah Q. Yang ditanya adalah Q. Pada saat dihubungkan ke 45 volt. Nah, ini kan adalah V-nya ya. Q-nya ditanya. V-nya 45 volt. C-nya udah dapet. Nah, berarti kita bisa gunakan persamaan C sama dengan Q per V. Nah, menjadi seperti ini. C sama dengan Q per V. Berarti kalau gitu kan Q itu sama dengan C dikali V. Gampangnya di sini jadi CV. Ya, tinggal dimasukin. Hasilnya adalah segini. Nah, karena ini yang ditanyanya adalah Q itu satuannya adalah Coulomb. Ya. Oke, nah, next contoh soal yang kedua kita masuk ke rangkaian campuran. Ya, perhatikan gambar. Nah, yang ditanya tentukan muatan dan tegangan dari masing-masing kapasitor. Oke, kalau ada soal seperti ini, berarti di sini kita akan coba bagi beberapa langkah supaya kita bisa menentukan besar muatan dan tegangan dari masing-masing kapasitor. Pertama nih, langkah yang pertama di sini adalah kita cari kapasitor penggantinya dulu. Ya, jadi kalau yang dimaksud dengan kapasitor pengganti, gampangnya adalah begini. Misalnya saya punya uang 5 ribuan 4. Bisa saya ganti dengan satu lembar uang 20 ribuan. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi, kapasitor ini ada 4. Berarti kita bisa ganti dengan satu buah kapasitor yang nilainya itu berapa. Nah, kita akan cari nilai berapanya itu. Nah, makanya di sini kapasitor pengganti itu sering disebut dengan kapasitor ekuivalen. Oke, nah sekarang di sini kalau kita perhatikan, kita cari kapasitor penggantinya. Nih, yang perlu kita kerjakan pertama kali adalah ini. Lihat di sini. Nah, ini adalah rangkaian paralel di sini. Maka kita paralelkan dulu yang di sini kan ya. Nah, oke, jadi seperti ini. Nih, lihat ya. C3 dan C4 merupakan sebuah rangkaian paralel. Ini adalah rangkaian paralel. Maka kita selesaikan ini dulu nih. Kita jadikan satu. Kalau paralel, oh iya, di sini satuannya adalah lambang seperti ini, namanya adalah mikro. Kalau mikro itu pasti 10 pangkat minus 6. Tapi nggak usah dirubah, nggak masalah. Ya, tetap aja mikro. Ini namanya adalah lambang dari mikrofarad. Oke, ya. Nah, oke, kembali ke sini. Ya, berarti kalau gitu kita paralelkan dulu. Kita jadi paralelkan, caranya paralelkan tinggal ditambah. 2 ditambah 4. Berarti kita sebut hasil paralelnya nanti adalah C34. C34 adalah 6 mikrofarad. Nah, seperti ini. Ya, C paralel berarti tinggal ditambahkan. 2 tambah 4 menjadi 6 mikrofarad. Berarti C34 sama dengan 6 mikrofarad. Oke, nah setelah diparalelkan berarti kan, nah gambarnya menjadi seperti ini kan. Yang tadinya di sini ada 2, berarti jadi tinggal 1. Dan di sini saya namakan C34 sebesar 6 mikrofarad. Nah, kalau sudah, berarti tinggal diapakan? Tinggal diserikan ya. Nah, kalau udah tinggal diserikan seperti ini. Ya, kalau udah tinggal kita seri, nah hasilnya adalah seperti ini. Kalau kita serikan, berarti tinggal 1 per CS sama dengan 1 per C1, 1 per 3 ditambah 1 per C2, 1 per 6 ditambah 1 per 6. Berarti C serinya sama dengan, ini kita samakan penyebutnya ya, ini bisa pasti ya. Nah, hasilnya adalah 4 per 6. Itu hasil dari C seri. Kalau udah kan, berarti ini udah selesai kan? Udah nggak bisa diapa-apain lagi kalau udah kita serikan. Udah jadi 1 doang kan? Nah, berarti C seri yang terakhir ini disebut dengan C total. Rangkaian terakhirnya adalah seri, karena terakhirnya adalah bentuknya seperti ini udah nggak bisa dia. Dah, kalau ini udah dapet, udah jadi seri, berarti kan udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah tinggal 1 kan. Nah, berarti, nah ini, CS disebut juga dengan C totalnya, karena udah rangkaian terakhir.
Nah, C totalnya karena di sini ini masih 1/CS. Berarti CS-nya doang, berarti tinggal dibalik aja. Nah, jadinya adalah 6/4. Atau kalau kita sederhanakan di sini adalah 3/2 mikrofarad. Itu adalah C totalnya atau C penggantinya atau C ekuivalennya adalah sebesar 3/2 mikrofarad. Nah, kalau udah langkah kedua adalah kita perhatikan di sini. Perhatikan rangkaian terakhirnya seri atau paralel. Tadi kita udah sempat singgung. Rangkaian terakhirnya adalah rangkaian yang ini kan. Ini karena ini kalau sudah kita serikan tidak bisa diapa-apain lagi. Udah jadi satu nilai sebesar 3/2. Berarti rangkaian terakhirnya adalah rangkaian seri. Ini saya taruh di sini lagi gambarnya ya. Merupakan rangkaian seri di mana ingat kalau seri Q-nya sama tapi tegangannya berbeda. Ya. Nah, nih. Langkah ketiga baru kita mulai mencari muatan dan tegangan masing-masing. Oke, nah ini ya. Ini gambar yang tadi ya. Karena di sini rangkaian terakhirnya adalah seri, di mana seri muatannya sama. Berarti nanti muatan di C1 sama dengan muatan di C2 sama dengan muatan di C34. Karena muatannya sama, berarti kita cari dulu muatan totalnya. Muatannya berapa sih? Nah, kita gunakan dari C total. Kan tadi Q sama dengan CV. Rumusnya kan gitu ya, Q sama dengan CV. Maka di sini adalah C kali V. 3/2, tadi hasilnya 3/2 dikali V-nya adalah 12. Hasilnya 18 mikrocoulomb. Nah, berarti Q1 nanti 18 mikrocoulomb, Q2 18 mikrocoulomb, Q34 juga 18 mikrocoulomb. Tetapi V-nya di sini berbeda. Nah, jadinya seperti ini ya. Q1-nya 18 sama-sama 18 sama-sama 18, tapi V-nya beda. Ya. Nah, rumusnya kan Q sama dengan CV. Berarti kalau V itu sama dengan Q per C. Ya kan ya? Q per C karena masing-masing ya udah tinggal kita buat. Berarti V1 sama dengan Q1 per C1. 18/3 sama dengan 6. V2 berarti Q2 per C2. 18/6 sama dengan 3. V34 berarti Q per C lagi. 18/6 berarti sama dengan 3. Nah, kalau kita perhatikan ternyata tegangannya kalau dijumlah pasti akan sama dengan tegangan sumber. Coba. 6 tambah 3 tambah 3. Berarti kan sama dengan 12. Ya, paham kan? Nah, karena di sini rangkaian seri, muatannya sama. V-nya udah beda-beda. Sudah terbukti ya? Nah, lihat di sini. Ini C1 sudah beres. C2 udah beres. Tapi di C34 nih, namanya masih 34. Ingat bahwa tadi di dalam C34 itu ada rangkaian apa? Nah, di dalam C34 ada rangkaian paralel. Masa sih? Coba kita cek di sini ya. Nah, C34 ternyata benar ya. Di dalamnya ada rangkaian paralel. Jadi kita bongkar lagi. Nah, kalau kita bongkar di sini ada rangkaian paralel ternyata ya di dalam C34. Nah, gambarnya seperti ini tadi ya. Ada rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel apa? V-nya sama, tetapi Q-nya beda. Nah, V34 kita udah dapet 3 volt. Ya udah tinggal kita masukkan. Berarti di sini V-nya sama-sama 3 volt, di sini juga sama-sama 3 volt. Tapi Q-nya beda. Nah, tinggal kita cari Q-nya masing-masing. Q3 sama dengan CV. Berarti 3 dikali 2. Ya, maaf, 2 kali 3 berarti 6 mikrocoulomb. Yang di sini sama juga. C dikali V. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, kalau gitu berarti kan semua udah beres ya. Udah dapat satu persatu. Ya udah kita tinggal buat kesimpulannya adalah nah, seperti ini. Ya, gitu. Ini sudah ketemu. Kita sudah mencari muatan dan tegangan dari masing-masing kapasitor. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, contoh yang ketiga di sini ada perbedaannya. Perbedaannya nanti rangkaian terakhirnya itu bukan rangkaian seri lagi tapi rangkaian paralel. Nah, kita cek di sini ya. Nah, gini. Jadi, pertanyaannya masih sama. Tentukan muatan dan tegangan dari masing-masing kapasitor. Langkahnya juga masih sama. Masih ingat tadi? Langkahnya pertama adalah kita cari C penggantinya dulu. Nah, kan?
Lihat, kalau seperti ini, berarti kan di sini nih lihat nih ya. Nah, di sini kan bercabang, di titik ini bercabang. Berarti C1 dan C2 di sini harus kita serikan dulu. Ini kita serikan, kalau sudah dapat baru tinggal kita paralelkan. Ya, gampangnya gitu kan? Oke, nah di sini kalau kita serikan, kalau seri ingat jadinya adalah 1 per C, 1, 2, ya. Berarti kan 1/3 ditambah 1/6. Hasilnya adalah segini. Nah, ini masih 1 per C12. C12-nya tinggal dibalik aja. 6 dibagi 3. Berarti sama dengan 2 mikrofarad. Ya, kalau sudah diserikan, ini kan jadi tinggal 1 kan? Kalau udah tinggal 1, nah berarti gambarnya menjadi seperti ini. C12 sama dengan 2 mikrofarad, C3-nya sama dengan 4. Kalau udah kan jalan satu-satunya hanya tinggal diparalelkan aja. Kalau udah diparalelkan, berarti udah jadi satu nilai doang. Ya. Nah, berarti rangkaian terakhirnya nanti adalah rangkaian yang ini. Karena setelah diparalelkan, di sini udah tinggal satu nilai. Nah, itu disebut dengan rangkaian terakhir. Oke, ya. Nah, berarti setelah diparalelkan hasilnya begini. Kalau diparalelkan tinggal ditambahin doang kan? 2 ditambah 4. Berarti sama dengan 6. Berarti C paralelnya di sini sama dengan C total. Ya, rangkaian paralel. Tuh, C total menjadi 6 mikrofarad. Jadi, dari 3 ini bisa kita ganti dengan satu kapasitor sebesar 6 mikrofarad. Oke. Nah, yang kedua adalah perhatikan rangkaian terakhirnya seri atau paralel. Nah, tadi sudah sempat disinggung lagi. Rangkaian terakhirnya adalah rangkaian terakhir itu artinya adalah rangkaian yang kalau kita rangkai itu udah langsung jadi satu nilai. Berarti kan rangkaian terakhirnya adalah rangkaian paralel di sini kan. Nah, paralel itu ingat V-nya sama, tetapi Q-nya beda. Ini rangkaian terakhirnya nih. Ya, V-nya sama, Q-nya beda. Oke, nah berarti langkah ketiga baru kita mulai mencari muatan dan tegangan masing-masing. Lihat nih ya. Karena di sini V-nya sama, berarti V-nya sama dengan V sumber. Ya, berarti V12 sama dengan 12 volt. V3 juga 12 volt. Karena sama dengan V sumber. Tetapi Q-nya beda. Q-nya kita hitung masing-masing. Q12 berarti tinggal kita dari C kali V. C-nya berarti 2 dikali 12, jadi 24 kan? Nah, di sini juga sama. Tinggal Q sama dengan CV. 4 kali 12 sama dengan 48 mikrocoulomb. Nah, udah terbukti kan? Berarti V-nya sama, tetapi Q-nya di sini berbeda. Karena rangkaian terakhirnya adalah rangkaian paralel. Nah, oke. Di sini C3 udah beres. Nah, tinggal kita ngurus di sini yang C12. Karena C12 pasti ada rangkaian apa di dalamnya? Di dalam C12 ada rangkaian seri di dalamnya. Maka tinggal kita bongkar di sini. C12 ada rangkaian seri. Kalau seri, muatannya sama. Nah, kita ambil informasi dari muatannya. Muatannya sama, 24 mikrocoulomb. Nah, kita cek di sini ya. Nah, ini gambar yang saya tampilkan lagi ya. Di dalam C12 ada rangkaian seri. Nah, rangkaian seri itu muatannya sama. Kita ambil di sini adalah muatannya berarti nanti di C1 sama-sama 24 mikrocoulomb, di C2 juga 24 mikrocoulomb. Nah, ini kan ada rangkaian seri Q-nya sama, V-nya beda. Nah, ini kan. Nah, jadi di C1 di Q1 24 mikrocoulomb, Q2 24 mikrocoulomb. Tetapi V-nya beda. V-nya tinggal kita hitung. V sama dengan Q per C. Jadi 24 per 3. Di sini jadi 24 per 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4 volt. Kalau dijumlah 8 ditambah 4, 12 kan? Sama dengan V12 di sini 12. Oke. Ya, ini udah beres semua nih. C1 udah lengkap. C2 udah lengkap. C3 juga udah lengkap. Ya udah, berarti tinggal kesimpulannya. Kesimpulannya adalah seperti ini. Gitu. Ya, tinggal kita buat seperti ini. Ini tinggal dipindahkan aja hasilnya yang tadi. Oke, sampai sini gimana? Sudah paham? Kalau belum paham, silakan kalau mau ada yang ditanyakan
Nah, kemudian tugas terakhirnya adalah ini. Ini buat latihan tugas hari ini. Ya, kalau ada yang tidak paham silakan hubungi saya via WhatsApp supaya cepat juga boleh dikumpulkan hari ini. Saya tunggu sampai jam 12 siang ya, jam 12 siang ini. Nah, jangan lupa kalian untuk absen dulu, nanti saya akan koordinir semuanya di Google Classroom. Oke, cukup sekian materi dari saya pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Kalau ada yang ditanyakan silakan, kalau tidak ada ya silakan langsung dikerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.